Saat pertama kali diakuisisi Sheikh Mansour, Manchester City yang mendadak kaya mampu merombak peta persaingan Liga Inggris. Sayangnya, kesuksesan City membangun dinasti mereka kurang berkesan di hati publik sepak bola, karena dinilai hanya mengandalkan faktor uang untuk merengkuh itu semua. Namun, seiring berjalannya waktu, kebijakan investasi yang dilakukan oleh Pangeran Uni Emirat Arab tersebut perlahan mulai merubah citra The Citizen yang awalnya dikenal suka foya-foya menjadi klub paling menguntungkan di dunia. Dan untuk itu, kali ini kami akan merangkum beberapa fakta menarik dari transformasi Manchester City menjadi klub paling cerdas sejagat sepak bola. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita simak, check it out. Awal kedatangan Sheikh Mansour. Jika dibandingkan dengan awal kedatangan Abramovich ke Chelsea, langkah yang diambil Sheikh Mansour dalam membangun ulang klub terbilang lebih berhati-hati. Sebab pada tahun 2003, penguasa asal Rusia itu menggelontorkan dana sebesar 111 juta pounds untuk mendatangkan 12 pemain anyar. Namun seiring berjalannya waktu, dengan nilai inflasi yang terus meningkat, tentu dana sebesar 120 juta pounds yang dikeluarkan oleh Sheikh Mansour pada tahun 2008 tidak lebih rendah dibandingkan apa yang dikucurkan oleh Abramovich. Klub dengan pendapatan terbesar musim lalu. Meskipun gagal menjuarai Liga Champions dan hanya merengkuh trofi Premier Liga, nyatanya Manchester City menjadi klub dengan laba untung terbesar musim lalu. Dilansir dari Deloitte Football Money League, The Citizen meraup pendapatan sebesar 645 juta euro atau sekitar 10,3 triliun rupiah, mengungguli Real Madrid yang mengumpulkan laba sebesar 641 juta euro. Mereka mampu menggeser dominasi Barcelona yang 2 musim sebelumnya mampu merajai tangga ini. Membangun akademi senilai 3,8 triliun. Upaya The Citizen untuk terus membangun sejarah mereka direalisasikan dengan membentuk akademi solid, tempat di mana bintang baru penuh teknik bermunculan. Mereka membangun fasilitas tersebut setelah mengucurkan dana sebesar 3,8 triliun. Adapun superstar muda yang saat ini bersinar berkat didikan Akademi City adalah Phil Foden yang saat ini menjadi andalan Guardiola. Lalu ada Jadon Sancho yang dinilai sebagai youngstar penuh talenta, Kieran Trippier, Daniel Sturridge, serta Kasper Schmeichel. Hanya membeli pemain yang sudah teruji konsisten. Sejak awal kedatangan Sheikh Mansour menakodai rival Manchester United ini, The Citizen terlihat lebih berhati-hati dalam menentukan pemain-pemain yang menjadi target. Ini lebih seperti evolusi yang secara konsisten dilakukan dan bukannya revolusi. Selain itu, manajer yang selalu berlabuh ke Manchester Biru sudah teruji kapasitasnya. Maka tidak heran The Citizen selalu mampu menjaga level mereka. Setidaknya selalu menjadi penantang kuat perebut title Premier Liga. Pendatangan Pep Guardiola. Dapat dikatakan ditunjuknya Guardiola menjadi juru taktik mereka, menjadi langkah terbesar dalam sejarah Manchester City. Sebab selain memberikan warna baru untuk pola permainan, Pep juga bertanggung jawab atas kualitas konsistensi punggawa mereka. Maka tidak heran Dewan Klub sangat ngotot mempertahankan posisi Guardiola, karena sejak dirinya menggembleng The Citizen, talenta yang memilih keluar dari Etihad Stadium selalu dihargai dengan bandrol tinggi. Sebut saja kasus Ferran Torres. Meskipun dirinya hanya menjadi pelapis di skuad Guardiola, Ferran tetap ditebus dengan harga 55 juta euro oleh Barcelona. Tim Liga Inggris paling untung dalam penjualan pemain. Selain menjadi klub paling cuan yang menutup kompetisi musim lalu, City juga mendulang keuntungan besar di jendela transfer musim panas lalu. Dilansir dari Sky Sport, The Citizen berhasil mengumpulkan uang sebesar 160 juta euro atau setara dengan 2,3 triliun rupiah. Mereka menjadi klub dengan keuntungan penjualan pemain tertinggi setelah melobi Raheem Sterling, Gabriel Jesus,
serta Zinchenko dengan harga tinggi. Tidak takut pemain terbaik cabut dari skuad. Seperti yang disebutkan di atas, Guardiola berhasil menjaga standar anak asuhnya. Hingga mereka memilih keluar dari Manchester City, hingga ketika memilih keluar dari Manchester City, mereka tetap dihargai dengan bandrol tinggi. Meskipun begitu, dengan skuad yang telah ia bangun, Pep tidak takut jika harus kehilangan pilar The Citizen. Seperti kasus hengkangnya Raheem Sterling dan Gabriel Jesus. Pelatih asli La Masia tersebut tidak ambil pusing dan hanya mengatakan, ketika mereka ingin pergi, kami tidak bisa menahan. Saya mendoakan yang terbaik untuk mereka. Saya tidak pernah mengatakan satu pemain pergi, itu klub, dan itu keputusan mereka. Hengkangnya Joao Cancelo. Kabar menghebohkan baru saja muncul. Pilar Manchester City di sektor kiri pertahanan memilih bergabung ke Bayern Munchen setelah kecewa karena tidak dimainkan hanya dalam beberapa laga. Padahal hingga saat ini, Joao Cancelo selalu menjadi andalan klub selama 3,5 tahun lamanya. Dikabarkan dirinya akan menjalani masa peminjaman selama setengah musim dan akan dibanderol dengan 70 juta euro klausul rilis. Nah, Sobat Bola, sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini. Gimana? Kira-kira mampu nggak ya Manchester City mengukir sejarah hebat layaknya tetangga mereka, Manchester United? Sampai jumpa di video kami lainnya. Terima kasih dan salam olahraga. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems, man, it's hard to be seen.